Akhirnya mobil ini dijual di Indonesia karena masih banyak berita simpang siur ya sebelumnya mengenai keraguan mobil ini bakal dijual di Indonesia. Tapi mulai hari ini kalian udah bisa booking mobil ini. Ini adalah Honda Stepwagon e:EV ya. Dan ini pakai teknologi hybrid. Gue cukup seneng karena ini bisa meramaikan pasar MPV kelas menengah ke atas. Penasaran kan gimana nih sih Honda Stepwagon ini? Simak terus di YouTube channel Kabar Oto. Ya, jadi buat yang belum tahu, ini adalah Honda Stepwagon generasi ke-6. Sebenarnya udah dijual di Jepang sejak tahun 2022, tapi dijual di Indonesia ini mulai tahun 2025. Dan yang menarik ini adalah ciri khas Honda dari zaman dulu. Meskipun ini mobil boxy, cuman dia ngasih tampilan tuh yang sporty banget, elegan banget, dan cocok banget lah buat anak-anak muda. Nah, tapi ini mobil kan pakai teknologi hybrid, dan teknologi hybrid di Honda itu nggak macem-macem. Yuk kita lihat. Ya, ini dia mesinnya. Jadi ini kan hybrid, gabungan antara internal combustion engine dan juga motor listrik. Jadi secara basic mesin ini udah cukup bertenaga. Pakai 4 silinder segaris DOHC 2000 cc yang menghasilkan 141 daya kuda dan torsi 175 Nm. Tapi tunggu dulu, ada motor listrik yang membantu mobil ini semakin bertenaga dan semakin efisien. Total tenaganya kalau digabungin mencapai 181 daya kuda dan torsi 315 Nm. Dan mesin itu disambungkan ke roda depan dengan transmisi eCVT yang dikenal halus guys. Jadi intinya ini bukan hybrid gimmick ya, ini hybrid beneran. Jadi ketika di kecepatan rendah, dia akan baterai dulu yang nyala. Tapi ngomongin konsumsi bahan bakar, ini juga sepertinya irit banget. Karena sebelumnya tim Kabar Oto ngetes Honda HR-V yang e:EV itu dari Jakarta ke Anyer. Itu bisa 30 km per liter. Harusnya dengan teknologi yang sama, harusnya nggak beda jauh lah sama si Honda Stepwagon ini. Nah sekarang kita lihat bagian depannya nih. Ini yang gue suka bagian depannya. Ini dia bagian depannya guys. Jadi yang gue suka dari Honda itu ya, mau sedan, mau kendaraan komersil atau MPV van, ini bentuknya kan boxy banget. Cuman dia masih bisa ngasih desain yang elegan dan futuristik. Karena kebanyakan MPV itu desainnya tuh bapak-bapak banget. Kalau ini tuh desainnya ini masih anak muda banget. Udah elegan, stylish, dan nggak ada aksesoris yang aneh-aneh. Terlihat ya, dia bentuk lampunya itu kotak banget dan menyatu sama grill. Lampunya ini BTW udah LED semua ya, dan lampu sena itu bisa sequential turning. Jadi kalau misal dinyalain itu kelihatan elegan banget. Dan yang gue suka juga adalah di penggunaan grillnya. Ini kan grill pakai grill horizontal dengan kisi-kisi yang kecil. Cuman yang menarik adalah dia itu nggak ada ornamen chrome yang berlebihan. Jadi kita ngeliat dengan mata itu masih rapih banget. Dan ciri khas Honda yang udah menggunakan teknologi elektrifikasi, dia itu logonya ada logo-logo biru. Ya, khas Honda yang udah pakai elektrifikasi. Dan enaknya juga dia udah ada sensor parkir depan belakang itu 4 titik ya. Jadi total tuh ada 8 sensor parkir dan itu udah lebih dari cukup ya. Jadi kalian untuk di gang senggol, kalian nggak perlu khawatir nyetir mobil ini. Gitu. Ini gue suka banget desain depannya ya. Udah simple, elegan, dan juga stylish guys. Nah sekarang kita lihat bagian sampingnya nih. Bagian sampingnya bisa dibilang cukup besar ya, karena emang ini masuknya adalah MPV yang medium. Jadi panjangnya ini 4,8 meter, lebar 1,7 meter, dan tingginya 1,8 meter. Memang dimensinya ini cukup gede ya. Dan seperti yang tadi gue bilang, ini karakter Honda, meskipun desainnya boxy, cuman masih cukup stylish juga, misal kalau dibandingin sama kompetitornya. Dan juga yang enaknya di Honda Stepwagon ini dia punya kaca yang lebar banget. Depan, samping, belakang itu bentuknya horizontal memang, cuman dia bentuknya itu lebar banget. Jadi visibilitas buat pengendara itu udah lebih dari cukup guys. Dan ini udah ada sliding door juga, elektrik depan belakang ya. Dan ada tombolnya juga kalau kalian mau atur lewat dalam. Jadi udah serasa kayak bos ya. Ya, jadi untuk penggunaan pelek nih menarik nih. Jadi desain peleknya itu menurut gue cukup bagus. Dia nggak kebanyakan chrome dan
dia itu ngasih warna yang cocok banget sama warna bodinya ini. Jadi dia pakai pelek 16 inci dibalut dengan ban 205 profil 60 R16. Ya. Karena menggunakan R16, dia ground clearance ini juga cukup tinggi guys, yaitu mencapai 151 mm. Jadi sebenarnya untuk ke daerah-daerah yang jalannya masih bergelombang atau rusak, sebenarnya ini udah lebih dari cukup guys. Udah gitu dia remnya depan belakang enak, udah cakram, udah ada ABS, EBD, dan BA. Nah untuk penggunaan suspensi, dia MacPherson yang depan dan yang belakang itu torsion beam. Memang dia nggak full independent, cuman meskipun begitu, karakter Honda dari zaman dulu itu adalah dia selalu ngasih handling yang terbaik di kelasnya. Contohnya kayak Civic, Honda City. Nah ini salah satu kelebihan Honda juga dengan penggunaan suspensi MacPherson sama yang belakang torsion beam, dia itu masih mentingin handling dan juga kenyamanan guys. Sekarang kita lihat ke bagian belakang. Wih, ini bagian belakang keren banget menurut gua. Meskipun ini MPV ya, cuman tuh stylish banget. Dia masih mengadopsi lampu di atas memanjang gini ya, dan udah LED juga. Ini ngikutin gue sama Honda-Honda yang lama ya, seperti CR-V. Ini yang ngebuat mobil itu timeless. Jadi taruhan sama gua ini pasti 20 tahun ke depan ini pasti timeless desainnya ya. Ini keren banget ini. Dan kacanya juga luas. Untungnya dia di belakang, meskipun dimensi panjang 4,8 meter, ada sensor parkir 4 titik yang udah cukup banget lah buat harian di Jakarta ya. Logonya udah ada biru-birunya karena ini Honda yang ramah lingkungan. Nah, memang dia generasi sebelumnya itu masih menggunakan waku gate, jadi pintunya bisa dibuka ke samping. Cuman kalau generasi yang ke-6 ini, dia udah nggak pakai waku gate, dia udah pakai bagasi yang dibukanya secara vertikal biasa, cuman dia udah elektrik enak. Dan dibukanya itu luas banget. Nah, ya ini luas banget nih. Jadi kalau buat naruh barang atau naruh sesuatu, itu tuh lega banget. Ini dia yang menjadi kelebihan di Honda Stepwagon. Jadi, dia itu pelipatan jok pro ketiganya itu bisa rata lantai. Dan luas bagasinya, meskipun ini nggak dilipat, Luasnya mencapai 379 liter. itu gede banget bro. Tapi kalau misalnya dilipat, itu bisa 951 liter. Dan pelipatan jok ini menurut gue cukup pintar. Ya, jadi kita tarik ya yang bagian ini. Nah ya, terus kita ke bawahin. Nah ini rata lantai, terus yang satunya juga kita tarik lagi. Nah kita ke bawahin lagi. Nah bisa rata lantai, jadi buat naruh barang ini mudah banget. Dan jadi 951 liter nih luasannya. Wih, ngangkut keluarga bisa dan ngangkut barang tentunya juga bisa. Gitu guys. Gue penasaran juga sama interiornya, langsung kita cobain aja kali ya. Wih, interiornya gokil, elegan banget ya. Jadi dia karakter desain interiornya ini serba mengotak dan tegas garis-garisnya. Dan yang gue suka, dia nggak pelit material soft touch. Dia hampir di seluruh interior, dia material itu dari bahan soft touch yang premium. Kalau misal kita lihat di head unit, dia udah head unitnya udah 11,4 inci, udah bisa Android Auto dan juga Apple CarPlay guys. Dan ini lumayan lengkap juga ya head unitnya. Terus udah gitu dia juga punya TFT ya. Dia udah full digital, ukurannya itu 10,2 inci yang tampilannya itu menurut gue futuristik banget. Jadi dia di sebelah kiri itu seperti ada tachometer power dan charge, itu adalah tegangan atau tenaga dari si motor listrik. Yang belakang itu adalah full speedometer gitu. Ini sih udah jauh lebih futuristis dibanding sebelumnya yang masih pakai analog ya. Kalau yang ini udah full digital. Dan setirnya enaknya juga udah bisa tilt dan teleskopik yang menurut gue bentukannya juga oke banget. Udah ada adaptive cruise control di kecepatan rendah juga. Dan juga di sebelah kiri juga udah ada audio switch control. Beralih ke konsol tengah ya. Jadi konsol tengahnya ini adalah dia rata lantai yang bisa kita pindah posisi antara driver ke penumpang. Jadi enak banget gitu. Dan di konsol tengah juga ada tempat penyimpanan yang gede. Yang menarik perhatian gue adalah desain konsol tengah di sini. Ini tuh looks-nya JDM banget. Satu-satunya desain interior yang desainnya itu Jepang banget. Ini, ciri khas Jepang tuh ini. Jadi dia konsol tengahnya tuh kayak meja gitu. Jadi enak buat ngotak-ngatik ya. Dia AC-nya udah digital, udah auto juga ya. Udah gitu ada tombol buat nyalain AC belakang juga. Terus di sebelah kanan itu ada persneling. Nah ini persnelingnya unik ya. Jadi tombol itu dipencet. Nah ini ada tombol D sama B. Nah, B itu adalah engine brake guys di Honda. Jadi ketika kita pencet, dia akan ngebuat motor listriknya itu nahan si mobil ini. Jadi gokil lah. Di sebelah kanan ini ada parking brake, udah elektrik, dan ada tombol eco gitu. Di depan ada USB Type-C dan USB Type-A ya. Ini lengkap banget. Terus ada power socket juga. Nah, ngomongin jok nih. Kunci MPV luxury itu sebenarnya ada di jok guys. Nyaman atau enggak? Surprisingly ini nyaman loh. Dia gabungan antara kulit dan fabric ya. Jadi
menurut gue joknya ini empuk, kualitasnya lumayan bagus ya. Dan di bagian depan masih dikasih armrest lah untuk nambah kenyamanan penumpang. Dia itu memang pengaturannya masih manual tapi lengkap. Ada sliding, ada reclining, sama ada pengatur ketinggian guys. Udah gitu memang dia sayangnya belum dilengkapi oleh panoramic sunroof ataupun sunroof. Kalau seandainya ada, ini makin nambah kemewahan lagi gitu guys. Sekarang gue penasaran banget sama di row kedua karena itu adalah kunci kenyamanan MPV luxury. Yuk kita tes. Ya ini dia, pintunya udah elektrik guys, dan gue mau coba nih duduk di row keduanya ini. Wih, wah row keduanya lengkap juga ya. Row keduanya itu lengkap, lega ya, karena memang dimensinya 4,8 meter. Pertama gue mau bahas joknya dulu karena kalian pasti penasaran ya. Jadi duduk di row kedua ini tuh sama nyamannya dengan kebanyakan MPV seperti pesaing-pesaingnya ya. Sama-sama nyaman ya, nggak ada yang nggak nyaman, pasti nyaman duduk di sini gitu. Tapi yang mau gue bahas adalah menariknya ini bukan hanya sliding door, tapi juga ada ottoman seat. Ini menarik nih. Jadi dia kan bisa sliding ya. Ini gue contohin ya. Dia bisa sliding, dia bisa reclining juga kalau kurang rebah, dan dia bisa segini nih rebahnya. Wah enak banget nih. Udah gitu dia ada penyanggah paha juga guys. Nih, jadi tombol agak bawah. Nah ini. Meskipun pengaturannya masih manual, cuman ini udah lebih dari cukup guys sebenarnya. Gitu. Dan ini enteng juga kok ngaturinnya. Nah ini gue mau tes ottoman seat-nya ya. Nah ini kan sliding, kita tarik paling atas, ini udah ottoman seat. Nah, jadi bisa semakin dekat dengan penumpang yang sebelah kiri. Gitu. Dan dia enaknya juga udah ada armrest ya, kanan kiri lengkap. Gitu. Terus untuk menambah privacy, Honda Stepwagon ini menyediakan tirai guys. Wah ini cocok banget nih buat kalau ada peristiwa penting ya, ini butuh privacy, ini tirai ini kebantu banget. Nggak sampai di situ guys, buat nambah kenyamanan ketika makan, Honda Stepwagon itu juga ngasih meja ya, meja dengan 2 buah cup holder di masing-masing meja. Wih cakep ya. Dan dia yang gue suka adalah, ini salah satu kelebihan si Stepwagon juga, dia itu adalah pocket joknya atau kantong di kursi itu banyak banget, ada di bagian atas sama di bagian bawah sini nih gitu. Dan dia untuk casan tersedia 2 type C ya, di jok depan kanan kiri. Terus udah gitu dia ada AC juga ya, dia letak double blower ada di sini nih. Jadi sebenarnya untuk dingin ini masih lebih maksimal di sini nih posisi double blower ya. Ini kalian bisa atur juga dan udah auto juga menariknya. Gue penasaran sama jok row ketiganya, kira-kira lega dan nyaman gak ya? Yuk kita tes. Ini dia bagian belakangnya, jadi surprisingly ini masih cukup lega, dan apalagi headroom ini masih lega banget karena memang tingginya kan 1,8 meter. Jadi untuk headroom itu masih lega banget, dan untuk legroom masih cukup lah gitu. Dan ini joknya masih cenderung nyaman banget, tersedia 3 headrest di belakang, jadi anak kecil yang duduk di tengah masih cukup nyaman. Udah gitu dia tersedia power socket juga di sebelah kiri, dan ada USB Type-C di kanan dan kiri. Ada cup holder juga, jadi tenang aja buat yang suka ngopi di row ketiga, ada cup holder sini. Menariknya juga double blower Honda Stepwagon itu adalah independen bisa dibilang. Jadi meskipun di sisi row kedua ada, di row ketiga juga ada nih di kanan dan kiri. Jadi udah pasti dinginnya maksimal. Jadi nggak harus double blower di tengah semuanya, karena itu kurang merata. Yang paling merata ini nih, double blower yang ini nih. Ini dinginnya maksimal banget. Terus juga kalau misalnya mau keluar, ini kita ada tuas di sini, kita tarik. Nah ini kita dorong ke depan. Nah ini tinggal kita bisa keluar guys. Tapi ya memang tombolnya harus ditekan dari sini. Nah udah, kalian bisa keluar. Ya, jadi kesimpulannya Honda Stepwagon ini adalah kombinasi yang pas antara kenyamanan penumpang dan juga rasa kesenangan pengendara. Karena rata-rata MPV itu yang dipentingkan adalah cuman kenyamanan di row kedua. Beda dengan Honda Stepwagon ini. Dengan mesin yang cukup bertenaga, dengan bantuan motor listrik yang tenaganya itu gede juga, itu nambah rasa fun to drive pengendara dan tentunya semakin efisien. Jadi udah nggak ada cerita lagi tuh, mobil MPV kok boros. Ini udah irit, bertenaga, dan bikin rasa berkendaranya fun to drive guys. Harga untuk Honda Stepwagon ini juga cukup menarik sob. Dibanderol dengan harga Rp629 juta on the road Jakarta. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video Kabroto selanjutnya. Dadah!